Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 5 Mapel Sejarah kelas 12 F2. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai situasi dan jiwa pada zaman masa akhir Orde Baru. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri ya. Perkenalkan, nama aku Nadine Aura Azwa, bisa dipanggil Nadine. Aku dengan nomor absen 21. Namaku Nurul Hafifah, bisa dipanggil Nurul. Aku nomor absen 23. Halo, nama aku Je Minju, biasa dipanggil Minju. Aku nomor absen 8. Halo semua, perkenalkan namaku Naila Novia Azahra, biasa dipanggil Naila, nomor absen 22. Halo, namaku M. Maksum Asyidki, dipanggil Maksum, dengan nomor absen 19. Halo, namaku Muhammad Ahsan Ramadan, biasa dipanggil Ahsan. Aku nomor absen 13. Oke, sesi perkenalannya sudah selesai nih. Mari kita langsung saja ke penjelasan materinya. Selamat menonton semuanya. Sebelum itu, apakah kalian sudah tahu mengenai masa Orde Baru? Nah, bagi yang belum tahu, akan kami jelaskan secara singkat mengenai masa Orde Baru. Jadi, masa Orde Baru adalah masa pemerintah Presiden Soeharto yang berlangsung pada tahun 1966 sampai dengan 1998. Nah, pada masa akhir Orde Baru, pertengahan hingga akhir 1990-an, situasi dan jiwa masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari segi politik, ekonomi, maupun sosial. Berikut akan kami jelaskan gambaran situasi dan kondisi jiwa masyarakat pada zaman tersebut. Situasi politik pada zaman masa akhir Orde Baru. Pada zaman akhir Orde Baru, situasi politik mengalami beberapa kali tragedi, di antaranya yaitu sentralisasi kekuasaan, pembatasan kebebasan, praktek KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme, hingga gerakan reformasi. Yang pertama yaitu sentralisasi kekuasaan. Pemerintahan Presiden Soeharto cenderung otoriter. Semua kebijakan dikendalikan oleh lingkaran dekatnya, terutama keluarga cendana dan kelompok elit Orde Baru. Parlemen serta lembaga negara lainnya hanya menjadi stempel keputusan presiden. Hal ini meminggirkan peran rakyat dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu pembatasan kebebasan. Orde Baru sangat represif terhadap kritik. Kebebasan berpendapat dibatasi secara ketat dengan pengawasan ketat terhadap media dan aktivitas politik. Oposisi terhadap rezim Orde Baru pun ditekan, baik melalui tindakan represif seperti penangkapan, penghilangan aktivis, maupun pembatasan ruang gerak partai politik. Lalu ada praktek KKN, atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Praktek KKN yang dilakukan keluarga Soeharto dan kroni-kroninya menciptakan ketimpangan yang mendalam di masyarakat. Hal tersebut mengakibatkan makin banyaknya suara kritis terhadap korupsi, kolusi, dan nepotisme di pemerintahan. Dan yang terakhir yaitu gerakan reformasi. Akhir 1990-an ditandai oleh munculnya gerakan reformasi. Mahasiswa dari berbagai universitas mulai menyuarakan kritik terhadap Orde Baru melalui demonstrasi besar-besaran. Mereka menuntut reformasi politik, penghapusan KKN, dan transisi demokrasi. Pada masa akhir Orde Baru, situasi ekonominya mengalami krisis yang sangat besar. Di antaranya yaitu ada krisis moneter Asia yang terjadi pada tahun 1997, inflasi besar-besaran, dan juga kemiskinan, juga kesenjangan ekonomi yang sangat tinggi. Mengapa bisa demikian? Hal ini dikarenakan pada masa Orde Baru, situasi ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan yang pesat, tetapi juga diwarnai dengan ketimpangan, krisis, dan juga korupsi. Oke, langsung saja pada yang pertama,
yaitu ada krisis moneter Asia yang terjadi pada tahun 1997. Krisis ekonomi di Asia menghantam Indonesia dengan keras. Rupiah terdepresiasi tajam terhadap dolar Amerika Serikat, yang awalnya dari 2.500 menjadi sekitar 16.000 rupiah per dolar dalam waktu singkat. Dampaknya, harga kebutuhan pokok melonjak, utang luar negeri membengkak, dan juga banyak perusahaan yang bangkrut. Dan yang kedua yaitu inflasi dan kemiskinan. Krisis pada masa akhir Orde Baru ini memicu inflasi yang sangat tinggi, sehingga daya beli masyarakat anjlok dan banyak keluarga miskin yang semakin terpuruk karena tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jumlah pengangguran meningkat drastis akibat PHK massal di berbagai sektor. Nah, yang ketiga yaitu kesenjangan ekonomi. Kekayaan terkonsentrasi pada segelintir orang yang dekat dengan kekuasaan, sementara mayoritas rakyat hidup dalam kondisi yang sulit. Hal ini memicu rasa ketidakadilan yang semakin membakar kemarahan masyarakat, sehingga mengakibatkan kesenjangan ekonomi yang tinggi. Yang ketiga, yaitu kondisi sosial. Pada masa akhir Orde Baru, kondisi sosial di Indonesia diwarnai oleh ketegangan antar etnis dan antar agama, kemarahan kolektif, dan terlibatnya peran media alternatif. Ketegangan antar etnis dan antar agama. Ketegangan sosial meningkat dipicu oleh krisis ekonomi dan kegagalan pemerintah dalam mengelola keragaman. Contohnya adalah kerusuhan Mei 1998, di mana kelompok etnis Tionghoa menjadi sasaran kekerasan, penjarahan, dan diskriminasi. Kemarahan kolektif. Masyarakat mulai menunjukkan perlawanan terbuka terhadap ketidakadilan. Demonstrasi besar-besaran berlangsung di berbagai kota, melibatkan mahasiswa, buruh, dan kelompok masyarakat sipil lainnya. Rasa frustasi terhadap rezim yang korup dan represif menjadi pemicu utama. Peran media alternatif. Ketika media massa dikontrol ketat oleh pemerintah, informasi mulai menyebar melalui media alternatif seperti pamflet, selembaran, dan diskusi di kampus. Peran media ini menjadi penting dalam menyebarkan kesadaran politik. Jiwa dan psikologi masyarakat. Kondisi jiwa dan psikologi masyarakat pada saat masa akhir Orde Baru sangat memprihatinkan. Mereka dihantui rasa takut dan krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Namun meski begitu, semangat perlawanan masyarakat semakin berkobar hingga mereka yakin akan ada harapan baru. Daripada penasaran, yuk kita bahas. Yang pertama, rasa takut. Selama bertahun-tahun, masyarakat hidup dalam ketakutan akibat pengawasan ketat oleh aparat keamanan. Peristiwa seperti penculikan aktivis dan tindakan represif oleh militer menanamkan rasa trauma. Namun, di tengah rasa takut, semangat perlawanan tetap hidup, terutama di kalangan mahasiswa dan aktivis. Mereka merasa bahwa perubahan hanya bisa dicapai melalui pengorbanan besar, sehingga aksi-aksi protes semakin meningkat. Masyarakat juga mengalami krisis kepercayaan, yaitu kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah berada di titik terendah. Banyak yang merasa bahwa negara lebih berpihak pada elit dan korporasi besar daripada rakyat kecil. Namun meski frustasi, banyak masyarakat yang berharap pada perubahan. Gerakan reformasi dianggap sebagai jalan menuju demokrasi yang lebih adil. Puncak masa akhir Orde Baru. Terjadinya masa transisi ke reformasi tahun 1998. Pada bulan Mei 1998 telah terjadi puncak dari krisis masa Orde Baru. Hal ini disebabkan ada aksi demonstrasi besar-besaran, termasuk pendudukan gedung DPR atau MPR oleh mahasiswa, yang memaksa Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. Peristiwa ini menandai berakhirnya era Orde Baru dan awal transisi ke era reformasi. Dampak jangka panjang dari krisis masa akhir Orde Baru. Meskipun Orde Baru telah berakhir, namun warisan masalah seperti korupsi, kesenjangan sosial, dan trauma kekerasan tetap membayangi perjalanan Indonesia menuju demokrasi yang lebih baik.
Kesimpulannya adalah akhir masa Orde Baru adalah periode penuh gejolak yang ditandai dengan krisis multidimensi. Masyarakat hidup dalam ketakutan, namun juga memiliki semangat besar untuk perubahan. Momentum reformasi menjadi titik balik penting dalam sejarah Indonesia, meskipun prosesnya masih penuh tantangan hingga kini. Nah, jadi begitulah penjelasan mengenai situasi dan jiwa pada zaman masa akhir Orde Baru. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Ingat semboyan yang diucapkan oleh Bung Karno, jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Bye guys, sampai jumpa lagi.